Nah, pemerintah berharap dengan B50 maka diharapkan Indonesia tidak akan impor solar lagi gitu ya. Nah, tinggal mikirin bensin ini yang belum kan begitu. Nah, kenapa bukan EBT lain? Karena memang untuk transportasi itu yang dibutuhkan kan bahan bakar cair ya, bukan seperti PLTS atau yang lain ya. Kalau itu kan untuk listrik. Dan kemudian Penerapan B50 di depan mata, ketahanan energi semakin nyata. Namun seperti apa dampaknya? Benarkah minyak goreng akan jadi langka? Lalu pertanyaannya, apakah ambisi energi hijau akan membawa berkah? Atau malahan membuat rakyat menjadi susah? Kita bahas dalam Merah Putih kali ini bersama saya, Maria Anneke. Dan untuk membahas seperti apa penerapan B50 dan seperti apa urgensinya untuk ketahanan energi kita sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat prominent di Merah Putih kali ini. Yang pertama ada Bapak Unggul Priyanto, anggota Dewan Energi Nasional. Pak Unggul, apa kabar? Selamat datang. Alhamdulillah baik, terima kasih. Baik, berikutnya ada Bapak Bisman Bahtiar, Direktur Eksekutif Pushap atau Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Apa kabar Pak Bisman? Baik, siap. Baik, Alhamdulillah. Baik, berikutnya juga ada Bapak Ardi Ishak Kosan, Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi atau Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Pak Ardi, apa kabar? Baik, Mbak. Luar biasa, jika narasumber kita sudah siap semua di sini, sebelum kita mulai diskusi kita malam ini, kita saksikan dulu yang berikut ini. Tahu. Belum berani ya Mas, karena belum tahu juga lebih tepatnya dari apa kandungannya. Ya selama ini pakai yang udah ada dulu Pak, yang tersedia dulu. Mungkin menjaga mesin tetap aman Mas, lebih. Ya memastikan kendaraan mesin tetap aman. Penerapan implementasi B50 ini dimulai di bulan Juli, tapi ternyata banyak masyarakat yang belum yakin atau belum tahu bagaimana nanti ke depannya menggunakan biodiesel ini. Dan sebelum kita mulai, Bapak-Bapak, saya akan tampilkan sebuah data seperti apa sih kinerja sawit kita di tahun 2025. Karena banyak kekhawatiran dari rakyat jika B50 ini diterapkan, nantinya akan berefek pada hal yang mungkin akan menjadi kebutuhan pokok kita. Salah satunya adalah minyak goreng. Kalau kita lihat seperti apa kinerja kita, total produksi di 2025 itu sudah di angka 56.000 ini ya Pak, kalau Bapak sama-sama lihat. Dan kita lihat total konsumsinya di 24.000, artinya di sini nih masih ada selisih begitu. Tapi untuk kebutuhannya sendiri, kalau tidak salah 1,7 ton yang kita butuhkan untuk akhir 2026 ini. Artinya untuk kurang dari 6 bulan ke depan begitu. Lalu apakah cukup produksi sawit kita? Mungkin yang pertama saya akan tanyakan dulu ke Pak Unggul Priyanto. Menurut Bapak, kenapa sih Pak yang dipilih itu B50 kalau memang ini untuk ketahanan energi? Kenapa bukan EBT yang lain? Ya, jadi gini ya, Indonesia itu kan mengkonsumsi minyak ya untuk transportasi, industri dan lain-lain itu per hari itu sekitar 1,6 juta barel. Sementara kilang kita hanya berproduksi 1 juta barel. Nah, artinya apa? Artinya kita harus impor sekitar 600.000 barel per hari. Nah, dari yang diimpor itu yang terbesar sebetulnya sih bensin atau gasolin ya, itu sekitar 22 juta kiloliter. Sementara solar untuk yang
B40 ya, yang tahun lalu B40 dan tahun ini akan kita tingkatkan jadi B50, itu impornya masih 5 juta kiloliter per tahun. Nah, pemerintah berharap dengan B50 maka diharapkan Indonesia tidak akan impor solar lagi gitu ya. Nah, tinggal mikirin bensin ini yang belum, kan begitu. Nah, kenapa bukan EBT lain? Karena memang untuk transportasi itu yang dibutuhkan kan bahan bakar cair ya, bukan seperti PLTS atau yang lain ya. Kalau itu kan untuk listrik. Dan kemudian juga yang paling siap itu adalah biodiesel. Secara teknologi sudah kita kuasai, kemudian secara bahan baku tadi juga sudah disampaikan bahwa produksi CPO plus PKO ya, itu tahun lalu sekitar 56 juta ton ya. Dan itu untuk ekspor aja sekitar untuk konsumsi dalam negeri 44%, untuk ekspor itu sekitar 53%. Jadi sebetulnya porsi ekspor itu masih lebih besar, Mbak, daripada porsi untuk dalam negeri. Dan dalam negeri sendiri juga sudah dibagi, misalkan biodiesel 24%, kemudian minyak goreng kalau nggak salah berapa 19% atau apa. Jadi sebetulnya masih aman kalau ini. Jadi artinya kita tidak perlu khawatir akan mengganggu pangan. Baik, tapi kalau memang kita akan mengurangi kuota untuk ekspor, artinya ini akan mempengaruhi neraca dagang kita juga dalam jangka pendek. Ya tentunya begitu. Nah, masalahnya kan ketika terjadi geopolitik di Timur Tengah, ada kekhawatiran bahwa impor kita itu akan terganggu. Ya, dan itu sudah sempat terjadi ya, seperti LPG itu kan tergantung dari Timur Tengah. Memang kalau impor solar selama ini kita masih mengandalkan Singapura dan Malaysia. Cuman kan mereka bahan bakunya juga dari Timur Tengah. Karena itu pemerintah berpikir ke depan, jangan sampai nanti ke depan kalau toh perang ini terjadi terus-menerus, tidak berkesudahan, maka itu bisa mengganggu masalah ketahanan energi kita gitu. Jadi intinya sebetulnya sih itu kalau saya tangkap ya, kenapa pemerintah B50. Walaupun sampai sekarang impor terbesar dari BBM itu sebetulnya masih ini bensin, gasolin 22 juta kiloliter. Cuma kan kita gasolin ini terbatas dengan bahan baku. Jadi bahan baku kita itu selama ini kan mengandalkan tetes tebu ya. Nah yang siap, pabrik yang siap untuk menghasilkan bioetanol untuk substitusi bensin itu baru 70.000 kiloliter per tahun. Berarti 10% dari total kebutuhan bensin itu kan total setahun 38 juta kiloliter. Minimal butuh 3,8 juta kiloliter kalau kita mau mensubstitusi 10% saja ya. Nah, karena itu pemerintah secara bertahap paling tidak kita amankan dulu solar gitu. Dan solar punya arti penting karena solar itu kan selain dipakai industri juga dipakai untuk angkutan berat seperti truk ya, dan lain-lain. Dan itu punya arti yang strategis dan juga untuk peralatan berat di tambang-tambang tentunya ya. Karena itu diharapkan ya dengan adanya B50 ada perasaan apa ya, safety ya. Safety-nya kita bisa diharapkan gitu. Baik. Meskipun ke depan bisa saja kalau misalkan situasi sudah aman, seperti contoh Malaysia itu bisa di-switch lah ya. Misalkan diturunin lagi kalau misalkan CPO lebih menguntungkan secara neraca perdagangan harganya lebih mahal ya daripada solar, bisa saja. Tapi untuk saat ini pemerintah berpikir bagaimana mengamankan pasokan untuk bahan bakar minyak dulu. Baik, kita langsung tanyakan saja, tadi disampaikan oleh Pak Unggul untuk alat-alat berat di pertambangan. Artinya untuk industri ini mungkin akan terdampak secara langsung juga, Pak Bisman. Menurut Anda seperti apa dampaknya? Oke, pasti akan berdampak. Cuman memang ada satu dampak positif, yang kedua memang juga dampak negatif. Tadi seperti yang disampaikan Pak Unggul, sebenarnya kenapa kok B50? Karena memang B50 ini kan punya banyak keunggulan seperti nama Pak Unggul. Pertama memang dari aspek ketahanan energi, yang kedua juga dari aspek lingkungan. Yang ketiga aspek bahwa memang kita punya potensi yang besar terhadap CPO dalam konteks hilirisasi. Artinya adalah kita memanfaatkan sesuatu yang ada. Bagaimana terkait dengan dampak?
Yang itu loh. Jadi kalau terkait dengan dampak bahwa satu, industri itu, tanda kutip nih, karena ini mandatori, maka akan bisa efektif digunakan kalau memang ada dasar hukumnya. Karena memang kalau tidak ada dasar hukumnya, misalkan sukarela, ya enggak bisa. Oleh karena itu, maka perangkat yang paling utama nanti dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan implementasi B50 ini adalah dasar hukum. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadi problem. Hari ini dasar hukum yang ada itu masih sifatnya general, yaitu Undang-Undang Energi 30 tahun 2007. Ada RUEN, ada juga PP Ken. Tetapi yang spesifik dalam konteks penggunaan energi baru dan energi terbarukan belum. Yang spesifik terkait dengan B50 belum. Sebenarnya kita tunggu nih RUU EBT, energi baru dan energi terbarukan, yang sampai hari ini mangkrak di DPR RI. Sudah dari periode yang lalu, tinggal satu pasal, tetapi belum selesai. Alangkah indahnya kalau misalkan B50 itu diterapkan dalam konteks untuk menjamin kepastian hukum, kepastian implementasi, dan kepastian sustainabilitas, maka perlu dasar hukum undang-undang. Oleh karena itu, B50 is okay, saya kira tetap dilaksanakan, tetapi dasar hukum dalam konteksnya Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan juga sangat diperlukan. Artinya secara paralel ini juga harus segera dikeluarkan begitu? Iya, betul. Karena maksud dan niat untuk mengimplementasikan B50 ini bagus. Agar nanti kemandirian energi itu terjadi. Karena apa? Yang dicita-citakan pemerintah untuk tidak impor solar memang betul bisa terrealisasi. Yang kedua nanti adalah aspek hilirisasi dari CPO, dari sawit juga akan terbangun, industri akan terbangun, multiplier effect juga akan berkembang. Sebenarnya banyak dampak positifnya terkait dengan B50 ini. Tetapi memang di samping nanti perlu ada dasar hukum undang-undang, PP dan seterusnya, pemerintah juga harus menyusun roadmap. Jangka menengah, jangka panjang. Karena apa? Karena B50 ini bisa diterapkan tidak sebagai goal atau tujuan utama. Tetapi ini transisi saja. Seperti yang tadi ditanyakan, kenapa kok tidak jenis EBT yang lain? Jenis EBT yang lain juga tetap akan dipakai. Cuman yang di depan mata ini B50. Kita punya solar, kita punya angin, kita punya air, kita punya biomasa dan seterusnya tetap akan dipakai. Tapi memang secara bertahap, yang kedua butuh investasi yang besar. Sedangkan B50 ada di depan mata dan kita punya potensinya. Baik, artinya B50 ini lebih visible daripada yang lain. Lebih visible dalam jangka pendek dan menengah, tetapi tidak dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang tetap sumber energi EBT yang lain. Baik itu air, baik itu matahari, baik itu geothermal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena walaupun B50 itu terbarukan, tetapi juga punya dampak negatif. Deforestasi, lahan. Artinya kalau peningkatan kapasitas B50 itu ditingkatkan dengan teknologi dan kemampuan produksi secara maksimal, oke. Tetapi kalau peningkatkan kapasitas dan kuantitas itu karena lahan semakin banyak, jangan. Karena itu juga secara lingkungan tidak bagus. B50 ini dari sisi emisi bagus, sangat mengurangi emisi, tapi dari sisi aspek lingkungan karena deforestasi juga punya dampak yang negatif. Oleh karena itu tugas pemerintah termasuk Pak Unggul di Dewan Energi bagaimana menyeimbangkan antara food and fuel, antara kebutuhan makanan dari sawit maupun fuel maupun industri kimianya. Nah, inilah yang harus selalu dikawal secara berimbang. Kalau suatu ketika kebutuhan untuk BBM atau untuk fuel ini terlalu besar dan misalkan untuk food dikalahkan juga tidak berimbang. Yang berikutnya juga pada aspek harga. Kita terbesar produksi sawit tapi kan kita bukan price maker. Agak aneh. Termasuk batu bara lumayan besar tapi kan batu bara juga ditentukan oleh negara lain. Artinya kalau kita sebagai penjual harga ditentukan oleh pembeli, kalau kita sebagai pembeli harga ditentukan oleh penjual. Ini PR kita. Oleh karena itu ke depan tata kelola sawit juga harus diperbaiki. Karena apa?
untuk menjamin sustainabilitas, keberlanjutan agar keberimbangan antara kebutuhan untuk BBM, untuk bahan bakar maupun untuk food tetap sama-sama terjamin. Baik, tadi Gitu. menarik Bapak sampaikan salah satu masalahnya adalah deforestasi Yes. begitu. Lalu bagaimana dengan sumber EBT yang lain? Bukankah sumber EBT yang lain juga membutuhkan lahan yang lebih besar, salah satunya etanol, untuk bisa mencukupi kebutuhan kita terhadap kebutuhan etanol ini? Apakah ini artinya kita harus menambah lagi kebun-kebun tebu? Ya, semua memang butuh lahan, tetapi lahan yang besar itu memang sawit. Tidak hanya lahan, dampak atas lahan, air, kesuburan itu juga sawit akan sangat berpengaruh. Sementara kalau etanol ya sama, tetapi tidak semasif sawit. Dan memang tebu kan belum semasif dikembangkan sebagaimana B50 di sawit ini. Nah, oleh karena itu, kami sebenarnya sependapat dan mendukung B50 itu, tetapi sekali lagi peningkatan kuantitas sawit itu tidak karena pelebaran atau penambahan lahan, tetapi peningkatannya lebih disebabkan karena kualitas teknologi, kualitas replanting yang lebih bagus sehingga sawit bertambah. Tapi kalau lahan semakin masif itu juga akan berdampak tidak bagus. Dan saya kira bisa karena teknologi pertanian juga sudah sangat memungkinkan untuk itu. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Ardi nih. Pak Ardi, kalau tadi sudah disampaikan bagaimana dampaknya secara umum untuk di industri, tapi untuk di operasionalnya, di pertambangan, seperti apa nih jika bahan bakarnya lalu diganti B50? Ya, jadi kalau untuk di sektor pertambangan ya, di industri pertambangan itu kita udah selalu menjadi percontohan ya untuk penerapan dari B20 dulu, terus naik ke B35, kemudian B40 dan terakhir ini kita akan masuk ke B50. Kami sudah menjalani hal itu semua ya. Dan secara prinsip memang kita mendukung upaya pemerintah, apalagi konteksnya adalah ketika B50 digulirkan adalah masalah krisis energi ya. Krisis energi ada perkembangan geopolitik di Timur Tengah sana sehingga kita memaksa kita untuk mengaccelerate B50. Tetapi juga di satu sisi ada juga tantangan yang kami hadapi ya dalam hal ini dalam penerapan penggunaan B50 di industri alat berat. Hal yang pertama yang paling nyata adalah Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang menggunakan bahan bakar biodiesel dengan konsumsi campuran yang sangat tinggi, campuran nabati yang sangat tinggi. Even di B40 kita udah pegang rekor gitu loh. Udah nggak ada lagi negara lain di dunia yang menggunakan biodiesel B40 dari olahan kelapa sawit. Nah, yang jadi permasalahan adalah peralatan-peralatan tambang yang kami gunakan itu berasal dari negara-negara yang tidak menggunakan biodiesel. Buatan Jepang, buatan Amerika, even buatan Cina, buatan India. Jadi speknya mereka, spesifikasi teknisnya mereka itu tidak didesain mengkonsumsi biodiesel. Dampaknya seperti apa yang konkretnya? Otomatis dampaknya apa? Biaya perawatannya meningkat. Memang bisa jalan, tapi kan secara produktivitas mungkin agak sedikit menurun, konsumsinya menjadi lebih besar, konsumsi bahan bakarnya gitu kan. Kemudian perawatannya juga harus lebih ekstra gitu kan, biaya yang dikeluarkan akan lebih ekstra. Nah, ini dampak-dampaknya. Tapi kalau kita secara umum bisa dikatakan B50 bisa. Kemarin kami udah trial di industri tambang, ya tetap jalan normal. Artinya gitu. secara jangka panjang B50 ini memungkinkan terjadinya kerusakan terhadap mesin? Bisa jadi, karena kan uji cobanya baru sampai 1000 jam. Ya, jadi kan kita kan belum tahu, kan ini kan penerapannya kan menurut kami sih akselerasinya cukup cepat ya dari B40, B50. Kemarin tahun lalu barusan B40. Sekarang ya karena situasi dan kondisi naik ke B50. Kita kan perlu bertahap ya, istilahnya untuk dikaji dengan baik, apalagi dampaknya terhadap peralatan. Nah, ini jadi permasalahan di kami, di pengguna ya. Apalagi kami kan sifatnya industri yang tanpa subsidi ya, non PSO ya. Jadi kita membayar ya apa adanya gitu, jadi nggak ada sama sekali subsidi. Nah, ini juga dampak biayanya juga lumayan, apalagi sempat kan harga FAME kan lebih tinggi daripada harga minyak waktu itu kan dari fossil fuel. Nah, ini kan kerasa kan, lah kita bayar murni fossil fuel value-nya lebih murah daripada kalau dicampur B40. Nah, ini juga jadi permasalahan kan. Nah, ini kira-kira
hal-hal ini yang kami hadapi di industri pertambangan. Memang harga CPO ini kan juga bukan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Bisman ya, bukan ditentukan oleh negara kita saja begitu, Ya. tapi ditentukan oleh global. Apakah dalam penerapan implementasi selama ini ada masalah terkait dengan supply juga, Pak? Oh, enggak sih, kalau supply kan kita kan terima jadi, Mbak. Karena kan kita kan pengguna, jadi kan penyalurnya kan pasti Pertamina dong. Ya kalau Pertamina sih ya sepanjang Pertamina bisa dia kan karena kita hanya menggunakan, yang ada masalah. Cuma kan sekali lagi kadang-kadang yang disuplai itu kan tergantung ketersediaan FAME-nya ya. Jadi kadang-kadang waktu B40 implementasi di awal-awal ada yang dapat B30 pada masa transisi ya kan. Jadi macam-macam gitu. Jadi kadang-kadang kita bingung juga. Ini apa komposisinya sangat beragam gitu ya. Meskipun nanti pada tahap akhirnya bisa full 100% B40 pada saat itu ya. Nanti tentu di penerapan B50 ini juga pasti ada tahapan-tahapan karena menghabiskan stok yang ada kan. Pasti kan tidak langsung B50 gitu kan. Tapi kita udah mengujinya, kami udah mengujinya di industri di alat berat sudah diuji, itu tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah itu alat beratnya bisa running gitu. Cuma dalam jangka panjang dampaknya apa? Nah, ini yang perlu kita lihat bersama. Dan satu hal lagi yang jadi masalah adalah beberapa rekan-rekan yang membeli alat baru itu garansinya langsung void. Karena dia menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik. Nah ini jadi masalah juga gitu loh kan. Ya. Jadi, baik, artinya memang penerapan ini sebenarnya harus diikuti juga dengan regulasi yang bisa mengatur hal itu. Betul. Jadi ekosistemnya harus dibentuk dulu. Memang ini bahan bakar bagus Pak. Bagus Bu. Jadi kan kita lihat kan memang dari sisi lingkungan cukup ini renewable energy kan, kemudian situasinya kita juga bisa supply dalam negeri kan, CPO-nya kita bisa supply dalam negeri. Cuma permasalahannya adalah ekosistem dari penggunaan alat-alat yang itu belum mendukung ke arah sana. Meskipun kalau dipaksakan dalam kondisi terpaksa ya bisa. Cuma dampaknya kan mesti diukur gitu dalam jangka panjang. Baik, kita kembali ke Pak Unggul. Pak Unggul tadi disampaikan Pak Bisman terkait dengan regulasi. Ini poin yang juga sangat penting begitu karena implementasi sudah dimulai tapi regulasinya belum jelas. Ini khawatir kedepannya justru akan menimbulkan masalah begitu ya. Dan berikutnya dari operasional sendiri, wah ini kalau garansinya nggak berlaku susah juga nih Pak. Mungkin bisa mempengaruhi investor-investor yang tadinya mungkin udah mau menaruh dana di sektor tersebut. Silakan Pak Unggul. Ya, menyangkut regulasi ya, sebetulnya kan ada namanya KEN, Kebijakan Energi Nasional. Itu peraturan pemerintah yang di-endorse oleh DPR. Jadi satu-satunya peraturan pemerintah yang disahkan oleh DPR itu adalah PP tentang Kebijakan Energi Nasional. Tadi sudah disampaikan juga di situ ada turunannya RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Termasuk roadmap sebetulnya sudah dibuat juga Pak. Ya. Dan saya kalau mau terus terang B50 ini lompat lebih cepat 1 tahun. Sebetulnya masih tahun depan, masih 2027. Tapi gara-gara geopolitik itu ada kekhawatiran dari pemerintah ya bahwa nantinya kita bisa terganggu nih ya suplai BBM kita. Karena itu dipercepat jadi tahun ini. Nah kemudian soal undang-undang lebih bagus lagi kalau ada undang-undangnya ya. Yang tadi disampaikan EBET kalau nggak salah ya. Ya mudah-mudahan segera disahkan Mbak. Saya termasuk yang ikut mendukung. Nah terkait lahan. Memang roadmap sebenarnya sudah dibuat. Biofuel ini tidak akan dibikin maksimum sekali, tidak. Sudah diperhitungkan bahwa biofuel ini kan butuh lahan. Dan lahan kita kan terbatas. Pada sampai titik tertentu, biofuel itu nantinya diharapkan digantikan dengan mobil listrik. Karena timeline-nya seperti apa tuh Pak? Kenapa? Timeline-nya seperti apa? Kalau nggak salah sampai 2040 itu udah maksimum ya jumlahnya targetnya. Setelah itu dia datar, tidak meningkat. Nah mobil listrik ini yang akan naik terus. Dengan begitu kekhawatiran antara konflik pangan dengan energi ya dalam hal lahan itu bisa terjaga. Nah kemudian soal masalah mesin ya memang itu salah satu pengorbanan. Ya, tapi bukan berarti begini, maksud saya, nggak usah khawatir. Karena kalau pengorbanan, ini poinnya menarik nih Pak, begitu. Maksudnya gini, pengorbanan itu bukan terus mesin itu dengan cepat rusak, enggak. Minimal filternya itu lebih sering diganti, jadi ongkos maintenance-nya itu lebih tinggi, maksud saya begitu. Ya, jadi misalkan yang berapa kali pakai, berapa ribu jam,
Itu misalnya 1.000 ya, ganti sekali, ini bisa aja 500. Semakin komposisi semakin tinggi juga semakin banyak. Nah, tadi disampaikan bahwa kenapa Indonesia termasuk yang tinggi. Karena begini, di antara semua tanaman yang menghasilkan minyak, sawit ini termasuk yang tertinggi. Ya, 1 hektar itu rata-rata bisa 4 sampai 5 ton. Sementara rapeseed, jagung, kacang itu di bawah 1 ton. Karena itu negara lain tidak mungkin bisa meniru Indonesia. Itu kelebihan sawit di situ. Terus soal masalah tadi disampaikan bahwa masalah lahan kalau untuk jangka pendek memang kita tidak perlu melakukan ekstensifikasi lahan. Ya. Yang kita lakukan adalah mengintensifikasikan, meningkatkan produktivitas. Karena begini, sawit itu rata-rata di Malaysia, produktivitasnya itu sudah mencapai 5 ton per hektar. Di kita untuk swasta dan BUMN itu sudah 4 ton. Tapi perkebunan rakyat itu masih rata-rata 2 ton. Itu sebetulnya bisa ditingkatkan. Dan perkebunan rakyat itu jumlahnya cukup besar, 40%. Jadi 55 kalau nggak salah itu swasta, 40% itu rakyat, kebun rakyat. BUMN itu cuma 2 atau 3% mungkin, kecil sekali. Nah itu kalau perkebunan rakyat itu dibina dengan baik, ya dengan pupuk, dengan bibit yang bagus, dia bisa rata-rata mencapai 4 ton per hektar sama dengan swasta, maka otomatis produksi CPO kita itu bisa aja mencapai 80 atau 90 ton, 90 juta ton per tahun gitu. Jadi untuk jangka pendek, maksud saya sampai menengah ya, itu masih bisa. Tapi tetap nanti ya, karena kebutuhan Indonesia juga akan meningkat, jumlah penduduknya naik, ya pendapatan per kapitanya naik, tentunya energi ini akan tumbuh. Nah itu tidak mungkin lagi di-handle oleh biofuel. Karena itu sudah disiapkan rancangan ke depan digantikan dengan mobil listrik dan hidrogen. Nah sama, kalau hidrogen ini itu juga dari menggunakan listrik, menghasilkan hidrogennya dipakai untuk bahan bakar. Jadi ke depannya seperti itu. Jadi ke depan itu setelah tahun 2040 saya lihat roadmap-nya itu flat. Tidak akan tambah lagi untuk biofuel. Baik, poin pengorbanan ini masih menjadi pertanyaan kita semua. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Merah Putih. Anda kembali lagi di Merah Putih bersama saya Maria Anake, dan kita juga masih membahas seperti apa penerapan B50 dan urgensi juga dampaknya pada industri. Tadi ada satu poin yang menarik disampaikan oleh salah satu narasumber kita, Pak Unggul Priyanto, terkait dengan pengorbanan terutama untuk di alat-alat berat yang nantinya harus berganti menggunakan B50 begitu, karena memang spesifikasi secara teknis sejauh ini belum memungkinkan meskipun masih bisa berjalan. Namun terkait dengan pengorbanan tadi Pak Unggul, apakah mungkin ada langkah-langkah diplomasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar bisa melindungi pengusaha-pengusaha kita di dalam negeri? Sebetulnya itu tadi, maksudnya pengorbanan bukan terus mesinnya akan rusak, enggak. Cuma perawatannya tentunya lebih intens. Saya sudah sampaikan tadi ya, seperti filter. Kalau tidak menggunakan biodiesel itu kan dia bisa lebih panjang ya jamnya untuk diganti filternya. Tapi kalau menggunakan biodiesel mungkin bisa berkurang. Kalau nggak salah bisa sampai 44% ya penggunaan biodiesel itu. Artinya 2 kali lebih cepat untuk penggantian filter. Nah kalau soal yang lain mungkin Bapak dari perkebunan lebih tahu lah ya, dari pertambangan. Baik, terkait dengan langkah diplomasi mungkin kan tidak sih Pak dilakukan?
maksudnya komunikasi sama pabrikan. Sebenarnya sudah, cuman kan sebetulnya standar di internasional itu baru 20% maksimum. Jadi mereka keberatan. Ya, kenapa 20%? Karena mungkin mereka juga nggak mampu untuk mencapai di atas itu. Karena itu kan makanya Eropa itu sekarang berusaha beralih ke mobil listrik. Karena mereka tidak punya lahan yang luas dan tidak punya tanaman yang produktivitas minyak nabatinya itu setinggi sawit. Dan sawit itu hanya bisa tumbuh di daerah tropis yang banyak hujan, yaitu kepulauan. Brazil misalkan. Brazil itu dilewati tropis, tapi karena dia kontinen, hujannya sedikit, maka sawit juga produktivitasnya rendah kalau toh dipaksa ditanam di sana gitu. Nah, saya pikir memang itu harus diusahakan juga walaupun bagaimana. Cuman masalahnya mazhab ini mobil, bahan bakar untuk mobil itu kan udah berubah. Sekarang Eropa dan bahkan Jepang itu mereka itu lebih fokus untuk ke mobil listrik dan hidrogen. Jadi kalau Jepang itu hidrogen, kalau Eropa itu ini listrik, mobil listrik daripada biofuel. Karena mereka ya itu tadi punya kelemahan ya dan mereka si pemilik teknologi. Jadi kemungkinan untuk dilobi saya kira bisa saja ya. Apalagi Indonesia kan termasuk konsumen peralatan yang cukup besar. Nah itu mungkin menjadi tugas pemerintah lah ya ke depan. Bagaimana seperti Brasil yang bisa membuat ini dual fuel. Brasil kan gitu. Brasil itu untuk bensin dia bisa menggunakan bioetanol bahkan sampai 100%. Nah dia mesinnya itu bisa dipakai untuk bensin, bisa dipakai juga untuk bioetanol 100%. Nah itu keberhasilan Brasil ya yang bisa melobi perusahaan ini pemilik teknologi mobil. Nah ke depan Indonesia saya pikir perlu melakukan lobby seperti itu. Baik, kembali ke Pak Ardi. Tadi sudah dijawab Pak Unggul, Pak. Ternyata dari teknologinya sendiri mungkin dari pabrikan juga belum siap begitu. Lalu tadi Bapak sampaikan juga terkait dengan subsidi. Ini kan tidak ada subsidi. Apakah dengan adanya ketentuan ini dari pihak industri ini mengharapkan mungkin bukan subsidi ya, tapi sweetener begitu dari pemerintah agar implementasi ini bisa diberlakukan dengan lancar? Ya, mungkin lebih tepatnya kompensasi kali ya. Karena tadi kan kami mengeluarkan suatu biaya ekstra ya yang dilakukan, effort yang dilakukan untuk maintenance alat berat, kemudian konsumsinya pun juga akan lebih besar. Karena kan tadi nilai kalorinya kan pasti lebih rendah ya, namanya juga dari komponen biodiesel ya, nabatinya. Jadi kan pasti akan menurunkan kalorinya. Nah untuk itu kan tentu ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus dikompensasi yang kami keluarkan untuk ekstra itu. Nah ya kami harapkan sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk. Ya harganya jangan sampai karena kita tanpa subsidi, jadi harganya paling enggak ya sama dengan fossil fuel gitu, paling enggak atau bahkan lebih murah. Jangan sampai harganya malah lebih mahal dari fossil fuel, kan jadi nggak lucu kan. Kita sudah membayar lebih mahal, tapi kita juga menanggung resiko-resiko yang dari operasional tadi itu. Nah ini yang tentu harus dipikirkan. Kan sampai hari ini kan kami belum tahu nih harga B50 berapa gitu kan. Nah, baik, ini kan, tapi harga yang pantas menurut Bapak berapa? Ya paling enggak sama dengan biodiesel, dengan fossil fuel. Oh, ya kan fosil fuel berapa ya kira-kira segitulah kan anggap aja pengganti aja kan, ini kan produk substitusi, jadi kan karena ini pengganti ya harapannya sama gitu loh. Baik. Jangan sampai lebih mahal. Baik, kita beralih lagi ke Pak Bisman. Pak Bisman terkait dengan harga nih, ini menarik sekali karena biasanya kalau tidak ada hitam di atas putih nanti di lapangannya ini bisa berubah-ubah gitu. Apakah ini harus dimasukkan juga dalam poin regulasi tadi? Oke. Soal harga basic memang perlu diatur di dalam regulasi, tetapi harga ini nanti biasanya soal pasar. Dari aspek keekonomian yang itu bisa diperhitungkan. Tetapi catatannya adalah begini, dalam implementasi B50 itu kita tidak bisa melihatnya itu per satuan liter. Sebab kalau kita hitung per satuan liter, maka bisa jadi menggunakan B50 ini tidak lebih ekonomis. Bisa jadi lebih mahal. Logikanya, kalau dengan fosil lebih murah, ngapain kita menggunakan B50? Tetapi yang harus diingat adalah secara kumulatif dan secara makro. Dengan B50, maka negara itu tidak impor. Itu. Kalau negara tidak impor, maka itu tidak kehilangan devisa. Satu itu. Yang kedua, dengan B50 bisa hilirisasi. Bisa mengembangkan teknologi.
bisa menggerakkan multiplier effect dalam konteks industri sawit. Jadi menghitungnya tidak boleh per satuan liter, tetapi menghitungnya lebih kepada keuntungan ekonomi. Kalau judulnya apakah ini memindahkan ketergantungan dari fosil ke sawit? Iya. Tetapi ketergantungan yang lebih baik. Pertama, tergantung kepada sawit. Kedua, tergantung di dalam negeri. Tetapi kalau fosil, tergantung ke luar negeri. Dalam konteks kemandirian energi berbahaya. Dalam konteks ketahanan energi berbahaya. Tetapi kalau ini kan tergantung di dalam negeri, tergantung kepada sesuatu yang bisa diperbarui. Sesuatu yang bisa terbarukan. Artinya penggunaan B50 ini walaupun membuat keterpindahan ketergantungan tetapi aman dalam konteks ketahanan energi maupun kemandirian energi. Yang kedua soal harga. Termasuk tadi disampaikan Pak Ardi. Pengguna terbesar memang industri karena volumenya pasti yang luar biasa besar. Oleh karena itu kalau Pak Ardi menggunakan istilah kompensasi, saya menggunakan istilah perlu insentif. Sebab kalau tanpa insentif di tahap awal, maka memang juga akan berat. Bentuk insentifnya seperti apa menurut Bapak? Kemudahan atau keringanan PNBP, pajak, itu kan bisa saja. Misal, paksa menggunakan B50, tetapi sekian persen PNBP atau sekian kewajiban tertentu diberikan sebagai insentif. Itu fair. Artinya kalau istilah Pak Unggul, industri berkorban, tapi pengorbanannya itu dibayar. Gitu. Pengorbanannya itu diberikan insentif, diberikan kompensasi, sehingga ini juga aman. Yang berikutnya tadi terkait dengan risiko. Misalkan tidak di-cover asuransi atau risiko dampak-dampak yang lain. Nah, disitulah sebenarnya perlunya kepastian hukum dan jaminan hukum. Dan ini negara harus hadir. Yang pertama tadi disampaikan bahwa dalam konteks B2B, business to business, mungkin bisa dinegosiasikan antara user dengan produsen. Bahwa ini loh negara saya berubah kebijakannya mewajibkan fuelnya begini, itu bisa dikomunikasikan sehingga B2B. Tetapi dalam konteks ini negara harus hadir. Negara tanda kutip bisa intervensi dengan legislasi, dengan regulasi untuk menjamin kepada industri, kedua menjamin kepada produsen. Bahwa kebijakan ini dengan berbagai macam kepentingan maka diperlukan win-win solution. Oleh karena itu, kalau regulasi implementasi teknis saya kira cukup. Tetapi regulasi yang menjamin kepastian hukum, regulasi yang menjamin sustainabilitas belum. Disitulah urgensinya ada undang-undang. Baik, dan sekarang kan undang-undang di energi lagi mau direvisi semua, tapi nggak selesai-selesai. Pertama Undang-Undang 30 2007 tentang energi, mau direvisi inisiasinya DPD. Udah dari dulu nggak selesai-selesai. Undang-Undang migas, 20 tahun nggak selesai-selesai. Artinya walaupun migas fosil tapi kan yang begini juga masuk karena migas sebenarnya. Undang-undang energi baru dan energi terbarukan dari kemarin nggak selesai. Komisi 12 sekarang juga sedang menyiapkan undang-undang ketenaga listrikan mau revisi. Belum juga selesai. Oleh karena itu sebenarnya ini isu menarik. Bagaimana kalau undang-undang di rumpun energi kan lagi musim omnibus law. Sekalian dibuat omnibus law. Payungnya undang-undang energi punyanya Pak Unggul. Masalahnya undang-undang minerba sudah jadi revisi 3 kali, migas belum, EBT belum, listrik baru diutak-atik. Undang-undang energi baru disiapkan naskah akademiknya oleh DPD. Oleh karena itu sebenarnya berbagai macam persoalan teknis di lapangan itu bisa diselesaikan kalau undang-undang payungnya dalam konteks undang-undang itu selesai. Disitulah letak dasar dan jaminan kepastian hukum. Baik. Itu. Kalau tadi kita bicara regulasi yang disampaikan oleh Pak Bisman, ini kan lebih untuk menjaga atau melindungi industri salah satunya begitu. Tapi bagaimana dengan masyarakat sendiri Pak? Apalagi kita tahu bagaimana minyak goreng ini benar-benar memegang peranan yang penting sekali dan juga salah satu faktor
yang mampu untuk menaikkan inflasi begitu. Kita ingat di 2022 ketika waktu itu sempat ada sedikit krisis minyak goreng, seperti apa dampaknya langsung di masyarakat. Lalu apabila ternyata masalah kuota ini belum jelas diatur dalam undang-undang, apakah ini mungkin akan terjadi kembali begitu dengan adanya implementasi B50? Ya sebetulnya begini, kalau masalah kelangkaan minyak goreng itu bukan karena bersaing sama B50 ya. Kuotanya itu berbeda. Lebih banyak karena dilarikan ke ekspor. Sama dengan batu bara sebetulnya. Jadi jadi gini, artinya biodiesel sendiri itu tidak akan memakan kuotanya untuk minyak goreng, karena minyak goreng sendiri sudah ada jatahnya ya. Bahkan sekarang kan ada aturan kan, makanya dibuat aturan kan bahwa boleh ekspor ya kalau kuota yang di dalam negeri terpenuhi. Mirip seperti batu bara sebetulnya ya. Cuman ya mirip lah, saya kira nggak beda jauh ya, cuman istilahnya tidak DMO gitu mungkin ya. Jadi sama sebetulnya, jadi itu saya pikir nggak usah dikhawatirkan. Nah soal masalah harga sebetulnya kalau untuk yang PSO, yang non industri ya, untuk transportasi seperti truk, itu kan subsidinya juga besar. Itu harganya sekarang cuman berapa itu? 1 liter kan cuman 6 ribuan kalau nggak salah ya. Dan itu terjadi subsidi silang. Jadi CPO yang diekspor itu ada pungutan, pungutannya itu dipakai untuk menutup selisih harga, perbedaan harga antara harga solar dengan harga CPO. Kalau CPO lebih mahal, maka selisihnya ditutup dengan pungutan ekspor. Karena itu memang tidak ya kecil kemungkinan ekspor itu akan turun sekali. Karena kalau tidak, itu pungutannya harus lebih besar lagi gitu loh ya. Dan kalau pungutannya lebih besar, ya mungkin kita juga kalah bersaing nanti ekspornya sama Malaysia, sama produsen CPO yang lain. Jadi memang kalau untuk masyarakat ya seperti untuk transportasi ya itu sudah dijamin lah ya. Untuk masalah ini harga ya tidak ada lebih tinggi. Memang yang sedikit masalah tadi disampaikan ya untuk industri. Saya sependapat mungkin itu perlu dicarikan satu formula nanti ya. Saya nggak tahu ya, itu akan melibatkan Kementerian Keuangan terutama ya. Karena kita tahu bahwa BBM itu ada PPN-nya juga gitu loh ya. PPN-nya lumayan, berapa? 11% atau 10% tuh ya. Nah itu bisa saja gitu. Baik, ya. Kembali ke Pak Ardi. Pak Ardi tadi disampaikan Pak Unggul ini untuk pungutan ekspor sebenarnya sudah ada. Menurut Bapak ini masih relevan atau tidak? Ini yang sawit maksudnya ya, pungutan ekspor sawit. Karena ada juga rencana pungutan ekspor yang batu bara, yaitu lain hal lagi, lain cerita ya. Jadi kalau untuk yang sawit ya mungkin bisa relevan. Karena apa? Harga bahan bakar di Indonesia itu untuk industri itu sangat beragam harganya. Karena kita tahu teman-teman yang di kawasan Indonesia Timur, itu ketika harga sedang tinggi kemarin mereka bahkan harga BBM-nya bisa 30.000, mendekati 30.000. Karena apa? Pabrik sawitnya itu kan semua di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, ketika dicampur, dikilang entah di Balikpapan atau mungkin di Sulawesi, kemudian ditransport lagi ke sana karena sama-sama nggak ada subsidi nih, sampai sana sangat mahal. Nah, mungkin insentif yang tadi disampaikan bisa untuk menanggung insentif jarak ini tadi. Pak, jadi kan biar gapnya dari yang murah dan yang paling mahal itu tidak terlalu besar. Jadi bayangkan industri-industri tambang kita yang di Indonesia Timur itu kebanyakan nikel ya, kebanyakannya nikel, tembaga, itu kan di Indonesia Timur semua. Ya mereka merasakan harga bahan bakar yang non subsidi tadi itu sangat mahal dibandingkan yang di Kalimantan atau di Sumatera. Karena dekat pabrik CPO-nya, dekat pabriknya Fame gitu kan. Jadi mereka ongkos transportnya murah. Nah hal-hal yang seperti ini yang perlu mungkin dicari solusinya. Gimana solusinya agar ya boleh dikatakan bahwa industri akan menanggung resiko, tapi resikonya tidak terlalu besar sekali dan cukup merata gitu loh. Nah, mungkin itu kira-kira. Penyamarataan ini dibutuhkan, tapi apakah dimungkinkan? Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Merah Putih.
Anda kembali lagi di Merah Putih bersama saya Maria Anneke. Salah satu insentif yang diharapkan oleh pelaku industri pertambangan dengan adanya implementasi B50 ini adalah penyamarataan harga, termasuk salah satunya untuk transportasi bahan bakar. Tapi apakah dimungkinkan? Kita kembali lagi ke Pak Unggul. Menurut Anda seperti apa, Pak? Mungkin tidak sih ada regulasi yang bisa mengatur agar harga bahan bakar biodiesel ini mungkin bisa diatur begitu agar tidak terlalu mahal mungkin untuk ke timur? Sebetulnya sih seharusnya begitu kan, dulu ada pernyataan satu harga kan untuk bahan bakar itu di seluruh Indonesia. Cuman ya mungkin dengan berjalannya waktu semakin lama kelihatannya semakin berkurang mungkin ya gitu. Jadi itu bagus ya menurut saya, itu bisa diupayakan ya. Dan itu memang mesti melibatkan Kementerian Keuangan. Karena seperti saya sampaikan tadi, cukai bea itu ekspor CPO, itu yang pegang juga BPDPKS, itu bagian dari Kementerian Keuangan. BPDPKS ini yang membagi seperti saya sampaikan tadi, selisih harga antara harga CPO sama harga solar ya. Nah, itu kalau dia lebih tinggi ditalangin lah, istilahnya ditalangin dengan dana dari pajak ekspor itu tadi. Nah, apakah bisa dipakai? Saya kira ya bisa saja, itu tergantung perhitungan dari Kementerian Keuangan dan upaya-upaya yang dari kalangan industri tentunya harus berusaha juga gitu loh ya. Nah, ada juga dulu itu yang mengusulkan kenapa tidak dipakai untuk minyak goreng gitu kan. Nah, cuman kan pusing juga Kementerian Keuangan, duitnya segitu-segitu ya, harus dibagi kemana-mana. Dan sebetulnya dana itu juga tidak hanya dipakai untuk subsidi biodiesel, dipakai juga untuk sebagian untuk riset, untuk keperluan yang lain juga. Cuman memang hampir sebagian besar dana itu dipakai untuk menutup selisih harga antara biodiesel dengan solar dengan BBM. Baik, Pak Bisman, kalau menurut Bapak yang elok tuh seperti apa pengaturannya agar mungkin ini bisa harganya tidak berbeda jauh dari barat ke timur begitu, yang dimungkinkan juga dan mungkin tidak memberatkan Kementerian Keuangan juga. Oke, ada dua jenis, ya kan. Pertama ada yang PSO, Public Service Obligation, dan itu dijamin oleh pemerintah dan Pertamina kan satu harga. Artinya kalau untuk masyarakat umum nggak ada masalah, karena beban transportasi dan distribusi itu ditanggung oleh Pertamina. Tetapi yang problem memang BBM umum, yang non PSO, apalagi yang BBM untuk industri. Karena apa? Harganya itu ditentukan oleh harga keekonomian. Salah satu variabel kan berarti cost untuk transportasi. Artinya semakin jauh dari lokasi produksi maka akan semakin besar harganya. Nah, inilah sebenarnya tantangan. Tetapi kita hargai bahwa pemerintah semangat untuk mengimplementasikan B50 ini dengan segera. Tetapi harus diingat bahwa salah satu tantangan terbesar itu adalah soal harga. Yang kedua soal insentif. Dari dulu lambatnya implementasi energi terbarukan itu harga, insentif, investasi yang sangat besar. Inilah tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah. Dalam jangka pendek, keluarkanlah kebijakan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Misal tadi itu, insentif, kompensasi, atau kemudahan-kemudahan tertentu sebagai bagian untuk mengkompensasi tanda kutip pengorbanan industri. Agar apa? Karena tujuan implementasi B50 ini jauh lebih besar dan lebih bagus. Karena apa? Ini juga bagian dari masuk ke transisi energi, pengurangan emisi, termasuk menggerakkan industri domestik dalam konteks pengembangan industri terbarukan. Ini yang harga harus juga dibayar. Yang kedua adalah memang tadi dasar hukum. Karena kebijakan-kebijakan turunan, kebijakan-kebijakan implementasi di lapangan itu bisa diterapkan kalau ada dasar hukumnya. Ingat, hari ini benar, 5 tahun lagi belum tentu benar. Bisa datang itu. Apalagi timeline-nya sampai 2040 Betul. tadi ya. Oleh karena itu betapa pentingnya dasar hukum agar apa? Satu, menjamin kepastian hukum, menjamin keberlanjutan. Kedua,
pejabatnya yang ngambil kebijakan pun juga akan aman karena kebijakan-kebijakannya pun telah berdasarkan secara hukum. Baik, Itu, gitu. tanpa adanya percepatan regulasi yang baru dan juga tanpa insentif Ya. untuk industri, menurut Bapak dalam jangka pendek dan menengah apa yang akan terjadi dengan implementasi B50 ini? Oke, satu, kalau dalam bisnis pasti akan menghitung cost. Kalau misalkan dengan B50 itu akan memberatkan, di kita itu apa coba yang sering kita? Menyiasati. Itu tidak bagus. Oleh karena itu kita fair saja. Dengan kreativitas orang Indonesia ini ya. Paksa industri tapi berikanlah sesuatu insentif atau kompensasi. Artinya adalah ini win-win solution. Negara untung, industri untung, masyarakat untung termasuk dalam konteks penyedia sawit dan BBM juga untung. Dalam konteks ini proporsional, adil. Itu dalam jangka pendek. Yang kedua, B50 ini baru. Bahkan akan dilaksanakan. Oleh karena itu baru itu pasti orang akan masih banyak keraguan. Jangankan industri yang alatnya harganya miliaran. Kita yang punya mobil aja juga kadang-kadang masih ragu kan. Artinya tidak berani ambil risiko. Oleh karena itu disitulah letak promosi, marketing atau dalam kutip biar orang terpengaruh suka make ya harus dengan iming-iming. Harus dengan sesuatu yang menarik. Sweetener ya Pak? Yes, betul. Pakailah ini aman, pakailah nanti kamu saya kasih begini, ya kan? Bahkan kalau kita jualan, kamu beli 2 gratis 1 misalnya. Nah, itulah yang bisa dilakukan di dalam Promo. betul dalam jangka pendek. Ingat, dalam jangka pendek dan menengah B50 ini bagus kok. Oleh karena itu ada cost yang memang harus dikeluarkan daripada gagal di awal. Kalau ini gagal di awal berbahaya. Baik di dalam negeri maupun diketawain oleh dunia global. Seperti disampaikan tadi, ini satu-satunya di dunia menggunakan B sampai 50. Kalau ini berhasil, ya akan dilirik oleh dunia internasional. Baik Pak Ardi, sepertinya diskusi kita sudah mulai meruncing nih ke kesimpulannya. Yang pertama tadi yang saya tangkap adalah insentif, yang kedua adalah regulasi. Tapi menurut Bapak, langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh pelaku industri untuk bisa mengkomunikasikan dua hal ini? Ya, kita tetap rajin berkomunikasi dengan para stakeholder yang terkait, baik dari industri sawit, dari teman-teman dari EBTKE, kita tetap berkomunikasi dan kita juga tetap mendukung programnya. Sehingga yang kita harapkan terjadi terus dialog ini terus terjadi ya, karena kan pasti membuka segala kemungkinan, termasuk tadi regulasi yang disampaikan Pak Bisman, kemudian ada juga mungkin upaya-upaya lain terkait dengan insentif tadi yang diberikan. Selain itu juga kami di industri tambang juga banyak melakukan suatu upaya ya. Karena kami pengguna bahan bakar minyak terbesar ya. Kami juga melakukan transisi kami mulai menggunakan kendaraan listrik, alat-alat berat itu dilakukan elektrifikasi. Cuma ada lagi kendalanya, elektrifikasi di alat berat itu tanpa ada insentif satupun. Itu juga masalah gitu kan. Kalau kita beli mobil listrik dulu ada insentifnya, mobil kendaraan pribadi ya. Tapi di alat berat sama sekali nggak ada insentifnya. Mau itu alat berat berbasis listrik atau hidrogen atau combine hybrid juga nggak ada insentifnya. Jadi ya tentu ini PR ya bagi kita bersama ya, terutama para pemegang stakeholder terkait untuk memikirkan suatu upaya agar transisi energi ini dapat berjalan dengan mulus. Baik, oke terakhir untuk seluruh narasumber saya akan minta closing statement masing-masing. Silakan Pak Unggul. Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa B50 ini adalah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi, ya, di mana dalam situasi geopolitik yang sangat dipenuhi oleh ketidakpastian, ya, kita masih tergantung dengan impor BBM. Itu yang pertama. Yang kedua, B50 ini sebetulnya adalah termasuk salah satu upaya untuk melaksanakan transisi energi yang merupakan satu komitmen global dari Indonesia, ya. Karena dengan menggunakan B50 kita otomatis sudah mengurangi emisi karbon yang memang menjadi satu persyaratan untuk semua negara di dunia. Yang ketiga, penggunaan B50 ini juga bisa mendukung kesejahteraan para petani sawit. Karena penggunaan biodiesel ini merupakan buffer dengan mengurangi produksi sawit yang dilempar ke luar, maka otomatis harga akan naik.
Ya, jadi jangan lupa, dulu asalnya sebetulnya ketika pertama kali menggunakan biodiesel itu kan salah satu tujuannya supaya harga sawit itu meningkat dan sekarang udah tinggi. Itu kalau disetarakan dengan barel itu sudah 130-120 dolar per barel. Memang lebih tinggi. Even sekarang minyak sudah $100 per barel, ya kalau disetarakan dengan barel, CPO itu sudah 130-120 dolar per barel. Dan itu termasuk salah satu kesuksesan dengan penggunaan biodiesel, dengan mengurangi suplai. Nah, karena itu ke depan seperti yang dilakukan Malaysia mungkin bagus juga ya. Ada satu jeda waktu ya. Ketika misalkan harga sawit itu sudah tinggi ya dan pasokan untuk BBM dari luar itu sudah aman ya. Bisa saja kalau menurut saya B50 dikurangi jadi B40 misalkan seperti itu. Apakah harus nunggu hingga 2040 Pak? Atau bisa? Enggak, bisa aja sebelum itu kan. Jadi fleksibel aja. Dan itu dilakukan oleh Brasil ya. Brasil itu ketika harga gula naik, dia akan produksi gula besar-besaran ya. Kemudian bioetanol dikurangi. Tapi begitu harga gula jatuh, dia tarik ke bioetanol. Nah, saya berpikir Indonesia ke depan mesti berpikir seperti itu. Kira-kira itu closing statement dari saya. Baik, berikutnya Pak Bisman. Ya, oke. Pertama B50 ini tadi dikatakan sebagai bagian masuk ke transisi energi dan pengembangan energi terbarukan. Catatannya adalah satu, bagaimana kita masuk transisi energi secara berkeadilan. Berkeadilan itu maksudnya juga jangan lupa terhadap dampak dan ekses negatifnya. Ini yang perlu juga dicatat. Yang kedua adalah bahwa niat baik untuk pengembangan energi terbarukan dan transisi energi itu juga harus menjamin kepastian dan jaminan dasar hukum. Oleh karena itu, problem besar kita di dunia energi sekarang adalah masih kurang mantapnya legislasi di bidang energi. Undang-Undang Energi 30 tahun 2007, Undang-Undang Migas, Undang-Undang RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, termasuk juga Undang-Undang Ketenaga Listrikan. Satu lagi yang akan direvisi, Undang-Undang Ketenaga Nukliran juga. Ini energi semua. Baru satu yang lewat, Undang-Undang Minerba, sudah revisi 3 kali. Artinya adalah jadikanlah momentum masuk pengembangan energi terbarukan dan transisi energi itu dengan memperbaiki aspek legislasinya. Kalau yang pokok dan dasar ini bisa diperbaiki, maka implementasinya akan jauh lebih bagus. Yang terakhir adalah bahwa B50 termasuk pengembangan energi terbarukan itu baik, tetapi sekali lagi aspek daya dukung lingkungan, aspek sosial ini tetap harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga dampak-dampaknya itu bisa diantisipasi, bisa dimitigasi sejak awal agar tidak menimbulkan tanda kutip korban-korban baru. Gitu. Baik, silakan Pak Ardi. Ya, kami di industri pertambangan cukup mendukung ya upaya transisi energi, apalagi industri pertambangan selalu disorot terkait dengan sustainability ya. Jadi upaya transisi energi pasti akan kami dukung, termasuk dengan program mandatori pemerintah yang untuk biodiesel mulai dari B20 sampai sekarang kita akan masuk ke B50. Namun demikian ya kami mengharapkan tetap ada dialog ya, karena industri butuh insentif ya untuk melaksanakan itu semua, karena ada kompensasi, ada biaya yang ekstra, biaya yang kami keluarkan, capex-nya juga cukup besar. Jadi untuk itu kami mengharapkan tetap ada dialog dengan para pemangku kepentingan, para stakeholder untuk dapat mencari jalan solusi bersama atas permasalahan-permasalahan yang ada dari program biodiesel ini. Baik, sekali lagi kompensasi untuk mengganti pengorbanan yang sudah diberikan industri. Seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ardi Syakusen, Bapak Bisman Bahtiar dan juga Pak Unggul Priyanto sudah hadir dalam diskusi kita kali ini. Memang implementasi B50 ini adalah sebuah pertaruhan yang membawa nama kita ke dunia internasional. Tapi tanpa dukungan dari ekosistem yang ada di sekelilingnya, terutama juga regulasi yang mengatur, maka angan-angan untuk bisa mencapai kemandirian energi ini hanya akan menjadi hayalan semata. Kita tunggu seperti apa gebrakan dari pemerintah. Saya Maria Aneke, sampai jumpa di Merah Putih berikutnya.